Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Fa alhamdulillah laqad dzakara al-muallif rahimahullahu taala tentang pandangan manusia dalam perkara ibadah. Dan sudah kita sebutkan kemarin ada sekitar 4 cara manusia memandang sebuah ibadah dan tujuan serta hakikat dari ibadah. Nah, yang pertama, orang-orang yang menjadikan apa? Ibadah tidak ada tujuan dan faedahnya. Siapa mereka? Imran? Naam, Jabariyah, Al-Jabariyah, Al-Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwa tidak ada tujuan dari apa? Tujuan dari ibadah. Naam, dan seseorang masuk ke dalam surga karena takdir, bukan karena sebab ibadah atau amalan. Naam, yang kedua, orang-orang Al-Qadariyah An-Nufah minal Mu'tazilah, dari kalangan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa seseorang hamba masuk ke dalam surga dengan membayar surga itu dengan ibadahnya, membayar kayak gitu. Mereka katakan ba di situ apa? Ba al-iwad atau ba ats-tsamaniyah. Naam, dan ini dibantah oleh Nabi alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadun minkum al-jannata bi'amalihi. Enggak ada salah seorang yang masuk ke dalam surga di antara kalian dengan membayar dengan amalannya. Naam, walakin bi rahmatih, akan tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang-orang yang memandang ibadah tentang apa? Afwan. Dan orang-orang Al-Asy'ariyah kan kemarin kita bahas, mereka mengatakan bahwa mungkin bagi Allah mengazab orang yang berada di atas ketaatan, bahkan memasukkan iblis ke dalam surga. Nah, dan mungkin bagi Allah menghukum atau menghukum orang yang taat. Mungkin bagi Allah mengazab orang yang taat, dan mungkin bagi Allah memasukkan ke dalam surga orang yang zalim. Nah, kenapa? Karena hakikatnya kata mereka ibadah bukan di antara sebab masukkan ke dalam surga dan bukan di antara sebab memasukkan ke dalam neraka. Mereka menolak hukum sebab dan akibat. Nah, dan mereka juga menafsirkan bahwa kezaliman itu kata mereka at-tasarruf fi mulkihi. Nah, ini lupa saya sampaikan kemarin. Mereka mendefinisikan kezaliman adalah at-tasarruf fi mulki ghairihi. Kezaliman itu kata mereka mengutak-atik sesuatu yang bukan punya kita. Sementara Allah miliknya lah langit, apa yang di langit dan di bumi. Berarti boleh bagi Allah apa? Mengazab semuanya. Boleh bagi Allah kata mereka mengazab semua yang di atas ketaatan orang kafir dan ini keyakinan batil. Taban sebenarnya yang benar adalah definisi kezaliman wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala mengazab orang yang di atas ketaatan, berarti ini di antara bentuk meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, kemudian yang ketiga, orang-orang yang menganggap atau memandang sebuah ibadah adalah orang-orang sufiyah. Kata mereka tujuan ibadah hanya sebatas melatih jiwa supaya keluar dari tabiat hewan. Nah, riyadhatun nufus ini diantara ciri khas orang-orang sufi, dan mereka ada aqsam dan anwa'. Taib. Sekarang, nah, wain wasalna wa idza kanatil mahabbah, ya kan? Kalau idza kanatil mahabbatu lahu haqiqatu ubudiyatihi, udah ini. Lakin kan yashtabih. Oh iya, naam. Udah. Lakin naam. Lakin qad yashtabih. Naam, tafadhal. Ra. Bismillah. Uwais. Baca. Bisa. Tafadhal. Fasid. قال المؤلف لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم
ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. واصل. وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة ولم يلتفت إلى قول الرسول ولا إلى قول من هو أولى به فهذا يخاف عليه. Ahsant. Taib. Qala al-muallif rahimahullah, kan kemarin kita membahas tentang orang-orang yang apabila jujur dalam mengikuti Rasulullah dan mencintai Allah, maka mereka akan mengikuti petunjuk Nabi, kan gitu. Sebagaimana Allah sebutkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka Allah jadikan di antara syarat mencintai Allah adalah mengikuti petunjuk Nabi. Kan gini kuncinya kan? Siapa yang mengaku mencintai Allah, maka ikutilah petunjuk Nabi. Nah, bagaimana tentang orang yang tidak mengikuti petunjuk Nabi? Nah, lakin qad yashtabihul amru ala man yuqaddim. Tuh, bisa jadi terjadi syubhat. Kata beliau, terjadi syubhat bagi orang yang lebih mengedepankan ucapan selain Rasulullah dibandingkan ucapan Rasulullah gitu. Contohnya kemarin kita sebutkan tentang orang awam yang mengatakan ini menyelisihi kebiasaan atau menyelisihi guru kita dan seterusnya. Nah, apa hukumnya kan gitu? Yang dimana kata beliau, dhannan minhu annahu la ya'muru wa la yahkum wa la yaqulu illa ma qalahu ar-rasul alaihi wassalam. Yang dimana dia meyakini bahwa gurunya ini tidaklah mengucapkan sebuah perkara dalam syariat kecuali yang diperintahkan Rasulullah. Saking husnudzannya dia kepada gurunya, kan gitu. Jadi konsekuensinya dia lebih mengedepankan ucapan gurunya dibandingkan hadis Nabi alaihissalam, karena dia membangun sebuah pemikiran bahwa tidaklah apa yang diucapkan gurunya kecuali yang ditunjukkan oleh Nabi. Jelas. Jadi orang yang mengedepankan selain dari ucapan Rasul itu ada banyak macamnya, ada banyak pendorongnya. Bisa jadi kena syubhat. Apa syubhatnya? Saking husnudzannya dia sama gurunya, dia yakini gurunya ini mengikuti petunjuk Nabi. Nah, sampai datang pun hadis Nabi dia tolak, bukan karena dia tolak ini, enggak, tapi dia lebih meyakini apa yang diucapkan gurunya. Karena dia yakini gurunya ini tidaklah mengucapkan ucapan kecuali ditunjukkan Nabi juga. Nah, jelas. Bisa jadi ini di antara syubhat gitu. Ini di antara syubhat orang yang mengikuti ucapan selain ucapan Rasul. Nah, wa yatalaqqa aqwalahu tuh, dan dia mengambil ucapan gurunya ini orang selain Rasul, kan gitu, dan dia meyakini ini tidaklah seorang ini mengucapkan kecuali ucapan Rasul juga gitu. Kalau kata beliau, kadzalika hadza ma'dzurun. Ini juga bisa diberikan uzur. Ini bisa jadi diberikan uzur. Ini hukum asal. Akan beliau jelaskan. Fa idza lam yaqdir ala ghairi dzalik. Kalau dia tidak bisa mendapatkan kecuali ucapan gurunya. Jadi dia enggak mampu sampai kepada hadis Nabi alaihi wasallam, cuma yang ada di kampung ini cuma inilah orang NU nih misalkan. Atau orang sufi inilah yang mengajak kepada kebid'ahan atau kesyirikan. Enggak ada, cuma inilah dia. Enggak ada internet misalnya, enggak mampu untuk pergi keluar, nggak ada ustadz, macam orang-orang zaman dulu kan gitu. Bisa jadi ada di sebuah kampung dan mereka nggak pernah terbesit di dalam hati mereka bahwa ini adalah kesalahan. Nggak pernah terbesit di dalam hati mereka ini adalah sebuah kesalahan. Kata para ulama, ini bukan ifrat, bukan kurang dalam menuntut ilmu, karena dia nggak pernah terbesit di dalam hatinya, oh ini nggak pernah guru kita salah. Semua yang diucapkan guru kita adalah ucapan Allah dan Rasulnya. Inilah yang mereka yakini. Mereka membangun keyakinan itu. Orang yang demikian bisa jadi ma'dzur, kata beliau. Ma'dzur kata. Wa amma idza qadara 'ala al-wusul, adapun apabila dia mampu untuk meraih ilmu tentang tauhid, tentang akidah dan seterusnya, tentang ibadah yang sesuai sunnah, kan gitu. Untuk mencapai ucapan Rasul, memahaminya, dan apalagi kita sampaikan misalnya, Taib, wa arafa anna ghaira man ittaba'a aula bihi mutlaqan tuh. Wa arafa anna ghaira man ittaba'ahu aula bihi mutlaqan, dan dia mengetahui bahwa
apabila ia mengikuti selain dari Rasul ini lebih utama mutlak, secara mutlak, au fi ba'dil umur, atau sebagian perkara, bisa jadi secara mutlak atau sebagian perkara, dan dia nggak mau melihat ucapan Rasul, maka ini dikhawatirkan. Ini yang dikhawatirkan, nggak mendapatkan uzur. Nah, dan inilah kebanyakan orang awam kan gitu. Bukan tidak sampai kepada mereka hujjah, sampai kepada mereka hujjah, akan tapi mereka i'rad, berpaling, menolak, sombong. Inilah diantara sifat orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW. Nah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, kan gitu, qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah yastakbirun, ini sombong, enggak mau mengikuti apa? Petunjuk. Nah, jadi tidak setiap keadaan itu seseorang diberikan uzur, kan gitu. Yang diberikan uzur apabila dia enggak mampu mengetahui ilmu dari Nabi SAW, dan cuma ada seorang dai, yang dai ini dia bersangka baik kepadanya, dan dia menganggap bahwa dai ini tidaklah mengucapkan ucapan kecuali apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya gitu. Nah, dan tidak pernah terbesit di dalam hatinya bahwa dai ini di atas kesalahan, dan dia tidak mampu untuk mencari ilmu. Inilah yang diberikan uzur. Adapun kayak sekarang seorang mampu, maka tidak berikan uzur, apalagi sampai kepadanya hujjah, kan gitu, kita sampaikan begitu, ini qala Allah, qala Rasul, ini yang katanya oh ini enggak sesuai dengan adat, oh ini menyelisihi agama nenek moyang, hadza yukhafu alaih. Nah, maksud wa kullu ma yata'allalu bihi min 'adamil 'ilm aw 'adamil fahm aw 'adami i'ta'i alatil fiqh fid din أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم فهي كلها تعللات لا تفيد. Ahsan. Kata beliau, maka setiap orang yang menjadikan hujjah, maksudnya yata'allal bihi min adamil ilm, kan mengatakan kita enggak ada ilmu gitu, aw adamil faham, kita enggak faham tentang ini. Nah, atau enggak diberikan kemampuan untuk memahami ilmu fikih, karena ilmu fikih ilmu butuh ilmu alat, kan gitu, ilmu bahasa Arab, usul fikih, balaghah dan seterusnya. Enggak semua orang diberikan kemudahan untuk mempelajari itu, atau berhujjah dengan semisal dengan itu. Nah, untuk mengedepankan orang yang diikuti ini, akan tapi orang yang diikuti ini menyelisihi ucapan Allah dan Rasulnya gitu. Maka ini semua hujjah-hujjah yang enggak bermanfaat, kata beliau. Hadhi ta'allulat la tufid. Maksudnya hujjah ini, alasan ini enggak ada gunanya kayak gitu. Yang jelas selama engkau datang kepada hujjah dan engkau bisa memahami maksud, kata para ulama, di antara bulughul hujjah, di antara syurut bulughul hujjah, fahmul hujjah, memahami hujjah itu, bukan hanya sampai. Nah, tapi la yushtarat, kata para ulama, begitu juga Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan la yushtarat fahmut tam, tidak disyaratkan memahami apa yang kita sampaikan itu murni sebagaimana para ulama memahami tentang hakikat kesyirikan dan kebedaan. Dia cukup faham ini enggak boleh dan ini mengandung kesyirikan misalnya, atau ini kebedaan, maka ini sudah cukup tegak hujjah baginya. Tidak disyaratkan pemahaman sebagaimana para ulama, ini yang benar. Adapun hanya sebatas menyampaikan, enggak disyaratkan pemahaman, hadza laysa bisahih. Hadza laysa bisahih. Sebagaimana yang disebutkan sebagian ahlul ilm, dan ini menyelisihi kaidah syariat. Makanya kata Allah, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda." Siapa yang menyelisihi ar-rasul setelah jelas baginya petunjuk. Tabayyana lahul huda. Tabayyana, kan itu tabayyun, artinya jelas baginya petunjuk. Maksud jelas di sini bukan harus jelas secara sempurna, enggak. Dia faham ini sebuah keharaman, dia faham ini sebuah kebid'ahan. Nah, dan dia faham ini sebuah kesyirikan, maka tegak baginya hujjah. Adapun apabila dia berpaling, ini yang menjadi muskilah, ini menjadi masalah. Dan inilah ciri khas orang-orang musyrikin. Mereka berpaling dari petunjuk. Nah, hasil هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم إلا أن ينازع في هذه القاعدة
fatasqutu makalatuhu mukalamatuhu. مقالته وهذا هو داخل مكالمته عندك ايش؟ نعم ايش عندك؟ فتسقط مقالته مكالمته فتسقط مكالمته وهذا هو داخل تحت الوعيد فإن استحل مع ذلك سلب من خالفه وقرض عرضه ودينه بلسانه أو انتقل من هذا إلى عقوبته أو السعي في آذاه فهو من الظلمة المعتدين وناب المفسدين. أحسنت. طيب kata beliau di sini هذا ما الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم. Yani walaupun dia mengikrarkan kan begitu. Dia menetapkan juga bahwa mungkin selain Rasul itu salah kan gitu. Jadi seharusnya engkau meyakini juga bahwa gurumu mungkin salah. Gurumu mungkin salah. Kenapa engkau meyakini bahwa tidaklah apa yang diucapkan gurumu kecuali kebenaran? Nah, maka ini sebuah kekeliruan. Illa an yunaza' fi hadhihi al-qa'idah fatasqut mukalamatu. Artinya, kalau dia bilang, "Oh, guruku maksum," khalas ini udah keluar dari jalur ini. Nah, ini keluar dari jalur. Kalau dia bilang guruku maksum, berarti ini apa? Dia menjadikan gurunya ini melebihi seperti Rasul alaihi wasallam kan gitu. Karena kemaksuman itu hanya milik Rasul alaihi wasallam. Nah, kata beliau fatasqut mukalamatu, udah khalas, enggak usah lagi digubris. Orang yang kayak gini udah susah. Soalnya dia meyakini bahwa gurunya maksum. Mau gimana pun kita sampaikan hujjah, berarti dia enggak bakal terima. Ini yang dikatakan i'rad. Nah, wa hadha huwa dakhilu tahta al-wa'id. Dan orang yang kayak gini yang masuk ke dalam ancaman. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda. Nah, fa in istahalla ma'a dzalika, kalau dia menghalalkan perkara itu, sebuah kesyirikan, kekufuran setelah dijelaskan dan dia menghalalkan itu, maka man khalafahu wa qarada 'irdahu wa dinahu bilisani, artinya dia telah membatalkan agamanya dan kehormatannya dengan lisannya, dan dia pindah dari keamanan menjadi kehukuman, artinya dia kafir, menjadi kafir. Kan gitu. Apabila dia menghalalkan perbuatan dan telah tegak hujjah baginya, makanya ini dikatakan kufur al-istihlal, menghalalkan apa yang Allah haramkan, yang telah jelas baginya. Contohnya kesyirikan dan kebid'ahan jelas. Aw sa'i fi adzah fahuwa min adh-dhulmah al-mu'tadin, atau dia berusaha untuk yakni memberikan gangguan pada manusia kan gitu. Memang bebal orangnya, maka ini masuk ke dalam apa? Orang-orang yang di dalam kegelapan, orang-orang yang melampaui batas, serta orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Nah, wasal. Wa'lam anna al-ibadata arba'u qawa'id wa hiya at-tahaqquq bima yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yardah wa qiyamu dhalika bil qalbi wal lisani wal jawarih. Fal 'ubudiyyatu ismun jami'un li hadhihi al-maratib al-arba'. فأصحاب العبادة حقهم أصحابهم. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله تعالى عن نفسه وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك. Ahsant. Kata beliau, wa'lam, ketahuilah bahwa ibadah itu ada 4 kaidah. Ibadah itu ada annal ibadata arba'u qawaid, ada 4 kaidah. Wa hiya tahqiq, kata beliau, diantaranya mengaplikasikan apa yang Allah cintai dan apa yang Rasulullah ridhai. Ini yang pertama, mengaplikasikan apa yang Allah cintai dan apa yang Rasulullah ridhai. Kemudian yang kedua, qiyamu dzalika bil qalbi wal lisan wal jawarih, menegakkan, mengaplikasikan perkara tadi dengan hati, lisan dan anggota badan. Jadi ada 4 kan? Apa saja yang 4 ini?
Yang pertama tahqiq bima yuhibbu, yakni mengaplikasikan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Kemudian menegakkan perkara tadi dengan hati, lisan dan anggota badan. Itu jadi 3 gitu. Itu jadi 3. Nah, jadi 4 totalnya. Mengaplikasikan apa yang Allah cintai dan Rasulullah ridhai. Kemudian yang ketiga dengan hati, kemudian dengan lisan, kemudian dengan anggota badan. Jadi 4. Kemudian kita pilih faqaulul qalb, adapun ucapan hati dengan meyakini apa yang Allah kabarkan tentang dirinya dan apa yang Rasulullah kabarkan tentang Allah dari nama dan sifat Allah, kan gitu. Allah memiliki nama dan sifat serta memiliki perbuatan, tentang malaikat juga, tentang rukun iman, tentang hari kiamat, dan yang semisal dengan itu. Inilah yang dikatakan ucapan hati, qaulul qalb. Kemudian wa qaulul lisan, adapun ucapan lisan al-ikhbaru anhu bidzalik, yang mengabarkan tentang apa yang ada di dalam hati. Ucapan lisan mengabarkan apa yang ada di dalam hati. Seperti kalimat syahadatain, ucapan kalimat syahadat, wad du'a'u ilaih, dan mengajak kepada apa yang kita yakini dari akidah dan tauhid, kan itu. Wadzabbu anhu, dan membelanya. Wa tabyin butlani al-bid'ah al-mukhalifah lahu, dan menjelaskan kebatilan kebid'ahan. Harus kita jelaskan tentang batilnya kebid'ahan serta bahwa kebid'ahan ini menyelisihi akidah Ahlus Sunnah dan menyelisihi tauhid. Wal qiyam bi dzikrihi ta'ala, dan mendakwahkannya gitu. Menyebutkan tauhid, menyampaikan apa yang ada dalam hati kita, wa tabligh amri, dan menyampaikan perkara atau perintah Allah Subhanahu wa taala dari ketaatan secara keumuman. Wa amalul qalb, adapun amalan hati, seperti apa? Yani mencintai Allah dan Rasulnya, kan itu al-mahabbah, kecintaan. Wa tawakkul alaih, dan sikap bertawakal kepada Allah. Wal inabah, al-inabah itu mirip macam taubah gitu. Nah, dzakar Ibnu Qayyim farq baina al-inabah wa at-taubah. Qala wal khauf, dan rasa takut juga. Wal raja, rasa harap. Wal ikhlas, keikhlasan. Wal sabr ala awamirihi wa nawahi, dan sabar di atas perintah Allah dan meninggalkan larangan. Wa aqdarihi, dan terhadap takdir. Wal ridha bihi, dan meridai takdir tadi. Taban ar-ridha, kata para ulama, mustahab. Ridha terhadap takdir itu mustahab. Yang wajib adalah as-sabr. Makanya ridha martabah a'la min as-sabr. Sabr itu menahan diri, kan gitu. Jangan sampai kita mengkritik takdir Allah, menolak takdir ini yang diharamkan. Makanya ada musibah menimpa kita, sabar gitu. Adapun ridha, ya ini mustahab. Dan ini derajat a'la. Makanya orang yang faham tentang takdir bahkan malah akan bersyukur, kata para ulama. Kalau dia faham hakikat takdir, hatta musibah yang menimpanya, dia akan bersyukur, bukan hanya ridha. Dan syukur lebih tinggi dibandingkan apa? Ridha. Wal muwalah fihi, dan bersikap loyalitas terhadap keyakinan Ahlus Sunnah gitu. Wal mu'adah, dan memusuhi karena Allah. Wal ikhbati ilaih, dan taubat kembali kepada Allah. Wa tuma'ninah, dan merasa tenang dengan apa yang kita yakini dari keyakinan Ahlus Sunnah. Dan yang semisal dengan itu di antara amalan hati yang diwajibkan. Nah, allati faradaha akada min fardhi a'mali al-jawarih, yang di mana perkara-perkara tadi lebih wajib dibandingkan amal jawarih, dibandingkan amalan anggota badan gitu.
Wa mustahabbuha ahabbu ila Allah Ta'ala min mustahabbi a'malil jawarih. Dan amalan hati yang sifatnya mustahab tadi lebih Allah cintai dibandingkan amalan anggota badan yang sifatnya mustahab. Naam. Wa amma a'malul jawarih, karena kata para ulama asal contohnya keikhlasan kan gitu. Di mana kondisi, di mana posisi keikhlasan? Di dalam hati. Makanya enggak semua orang yang sama gerakannya, salatnya, pahalanya sama. Jadi apa yang membedakan antara keduanya? Keikhlasan dan niat. Keikhlasan dan niat. Udah kita bahas masalah niat. Ada niat masuknya amalan. Jadi ini ana mau salat kan gitu. Dan ada niat untuk apa? Untuk mengharapkan pahala. Kata para ulama, niat itu ada banyak. Ada niat syuru'ul ibadah, masuknya ke dalam ibadah. Ada niat mengharapkan pahala dari ibadah itu. Nah, niat masuknya ke dalam ibadah itulah yang membedakan antara salat dan adah, antara kebiasaan yang lain. Bagaimana sisi pahalanya? Itulah dengan apa? Dengan mengharapkan surga yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari amalan ini. Dan di sini orang bertingkat-tingkat. Tapi kalau ghalib mayoritas manusia biasanya kan dia tujuannya kalau udah mau salat yang salat gitu. Hanya sebatas menjatuhkan kewajiban kayak gitu. Akan tapi kapan seorang mengharapkan pahala, dengan ini diharapkan surga Allah. Nah, ini bertingkat-tingkat orang. Bahkan bisa saja kita melakukan ibadah pokoknya wajib, kosong hati kita dari mengharapkan apa? Surga. Nah, ini kata para ulama yang banyak manusia apa? Lalai. Baik. Qala rahimallahu amma a'malul jawarih fakas salah. Adapun amalan jawarih, amalan yang sifatnya diaplikasikan dengan anggota badan, ya seperti salat, jihad, wa naqlul aqdam ilal jum'ah wal jama'at, dan berjalan menuju salat Jumat dan salat jamaat. Nah, wa musa'adatul ajiz, dan membantu orang yang lemah, wal ihsan ilal khalq, dan berbuat baik kepada manusia. Alhamdulillah. Wa nahwu dzalik. Faqaulu al-abdi fi salawatihi, dan ucapan seorang hamba di dalam salatnya ketika dia mengucapkan iyyaka na'bud, hanya kepadamulah aku beribadah, iltazama ahkama hadhil arba'ah, maka hakikatnya dia akan memegang konsekuensi 4 perkara tadi. Wa iqrar biha, apa yang 4 tadi? Nah, mengaplikasikan apa yang Allah dan Rasulnya cintai dan ridhoi. Kemudian ini 1, 3 lagi. Hati. Ayo, mengaplikasikannya pertama dengan hati, seperti keyakinan, akidah dan seterusnya. Dan lisan dan anggota badan. Nah, amalan hati juga masuk ke dalamnya gitu. Lisan juga memiliki ucapan lisan dan amalan lisan. Begitu juga jawarih. Baik, wa qauluhu iyyaka nasta'in, adapun tafsir iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Talabul i'anati 'alaihi wa taufiqi laha. Jadi kita meminta pertolongan kepada Allah untuk melakukan ibadah tadi dan supaya diberikan taufik. Taufik itu hidayatu al-ilham wa taufiq kan gitu. Artinya Allah besitkan, Allah tolong kita untuk mengaplikasikan ibadah tadi. Hidayah kan terbagi 2. Hidayatul irsyad wad dilalah wa hidayatu at-taufiq wal ilham. Adapun hidayatul irsyad wad dilalah, manusia bisa melakukannya sebatas teori kan gitu. Maksudnya teori, misalnya contohnya kita sekarang kan. Ini teori. Tapi siapa yang bisa melakukan teori tadi? Itu yang dikatakan apa? Hidayatut taufiq wa al-ilham. Bahkan ini yang enggak bisa dilakukan Nabi alaihissalam, hidayatut taufiq wal ilham. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabt. Sungguhnya engkau wahai Muhammad alaihissalam enggak bisa memberikan hidayah kepada yang engkau cintai. Yang dimana Nabi SAW mengajarkan teori kepada pamannya kan gitu, ketika menjenguk pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku berhujjah di hadapan Allah untukmu. Tuh, Nabi ajarkan, Nabi berikan dia hidayah irsyad wad dilalah. Akan tapi dia enggak mampu mengucapkannya karena tidak diberikan hidayah taufik wa al-ilham, yang ini menjadi kekhususan
bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qawluhu ihdinas siratal mustaqim, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala tunjukilah kami jalan yang lurus, mutadamminun lil amrayni 'ala at-tafsil, mencakup dua perkara sebagaimana yang telah dijelaskan, wal ilhamul qiyam biha. Naam, yakni hidayatul taufiq wa hidayatul irsyad, kan sulukut tariqis salikina ila Allah. Artinya Allah berikanlah kami hidayah dan tolonglah kami, berikanlah kami hidayah dan tolonglah kami dalam mengerjakannya. Nah, bantulah kami untuk mengerjakan ibadah ini. Qala Allahul muwaffiq bimannihi wa karamihi walhamdulillahi wahdahu wa sallallahu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa warithihi wa hizbihi tamma al-kitabu bi'aunillahi al-malik al-wahhab. Intahina min hadzal kitab. Sudah selesai? Enggak terasa. Nah, berapa pertemuan? 13 ya. Nah, fi soal? Ada pertanyaan? Nah, ini kan biasanya di bulan Ramadan ini banyak kegiatan yang dibahas kan, tidak terlalu awal. Jadi saya ambil pada diri saya sendiri sekitar tahun yang lalu gitu. Saya kan pedagang, itu ada di Blok Songo itu katakan orang kaya Songo. Mereka tiap tahun itu mengadakan yang namanya ritual 10 Muharram. Ya, bagi anak-anak yatim juga. Jadi saya kan dia pesan itu dengan saya. Jadi saya selama di situ saya lihat ritualnya selawatan. Lalu mereka ceramah. Jadi itu saya di situ, apakah saya termasuk ikut serta gitu? nah, ngapain kita di situ kan gitu? Wala tak. Saya nggak ngikutin. Saya yang menunggu dengan saya gitu. Menunggunya di mana? Di dalam? Iya, acara di gedung gitu. Yang pertama, jelas hukumnya berbeda kan gitu dengan orang yang memang niat ikut melakukan perbuatan itu, kata para ulama. Cuma kata para ulama, tanbih, walaupun demikian, maka ini diantara perkara yang tidak dibolehkan. Yang pertama, dikhawatirkan menjadi fitnah kan gitu. Apalagi kita seorang sunni, ahlu sunnah, oh masuknya bid'ah. Jadi boleh kan gitu. Yang kedua, takthir sawadil ahlil bid'ah atau af'alil bid'ah, seolah-olah memeriahkan, mensemarakkan perbuatan mereka gitu. Kayak ini diantara perkara yang dilarang. Adapun hukumnya jelas, walaupun niat antum bukan hanya diam di sana menunggu. Nah, berbeda dengan mereka yang melakukan, akan tapi tetap ditinggalkan kan gitu. Maksudnya kita keluar, kita jauhi, dan ini perbuatan bid'ah. Wala taq'udu ma'ahum, sebutkan dalam ayat. Nah, dan janganlah kalian duduk dengan mereka, innakum mislahum, dikhawatirkan kalian itu seperti mereka. Nah, ada lagi? Kenapa? Sebaiknya di mana kata kita? Apakah ditinggalkan? Apakah Di luar, maksudnya di luar. Masalah zikir. Kalau di sholat itu kan ada rezeki dia pesan dengan saya gitu kan. Maksudnya jangan kita di situ gitu. Hanya sebatas mengasih jualan gitu. Adapun misalnya jualan juga itu sebagian para ulama kan gitu. Apa hukum berjualan di acara ahlul bidah, acara maulid misalnya? Itu juga masuk ke dalam perkara itu, kata para ulama. Dikhawatirkan menjadi fitnah dan takthir sawad ahlul bidah, memperbanyak, memeriahkan acara mereka, perkara yang sebagusnya dihindari. Nah, walaupun hukum asal muamalah hatta orang-orang kafir kan gitu, boleh kita bermuamalah dengan menjual. Akan tapi kalau lagi mereka pas lagi acara ini yang menjadi apa? Ini yang menjadi muskilah. Ini yang menjadi permasalahan gitu. Maka lebih utama ditinggalkan. Babu rizq wasit.
bukan cuma di tempat ahlul bidah, banyak orang. Nah, ada lagi. Fadhal. Terkait dengan niat mendapatkan pahala itu Ustaz. Nah, Apakah ada kemungkinan seseorang tidak diberikan pahala oleh Allah dalam melakukan sebuah ibadah? nah, sebutkan dalam hadis kan gitu, bahwa ada orang yang salat mendapatkan pahala bikamalihi, ada bi syatrihi, ada setengahnya, ada 20%, rubu', thumun, thuluth ila akhir, sesuai dengan niat dan kekhusyukannya dalam apa? Dan bahkan ada orang yang salat hanya sebatas salat, tidak mendapatkan apapun. Mungkin itu yang kita khawatirkan, memang hanya sebatas menggugurkan kewajiban kan gitu, tidak ada niat dengan salat ini, dengan ibadah ini mendapatkan surga, menghadirkan niat itu yang susah memang. Nah, itulah pentingnya makanya mudzakarah gitu. Kalau hanya sebatas niat oh ini ibadah, ya itulah antara membedakan antara yang berakal dan binatang kan gitu. Kenapa kata para ulama binatang enggak beribadah? Laisa lahum taklif, enggak ada akal. Karena mereka enggak bisa membedakan antara ibadah dan ada. Nah, kalau hanya sebatas kita tahu oh ini sedang sholat, bukan sedang yang lain, bukan sedang olahraga kan gitu. Ya itu siapapun bisa gitu. Tapi menghadirkan niat mengharapkan surga, menyelamatkan dengan ini dari neraka, itu yang lupa kita dan lalai kita dari situ. Makanya itulah kata Nabi SAW, setiap orang mendapatkan pahala dari ibadah itu sesuai dengan niat dan kekhusyukan di dalam sholatnya. Alhamdulillah.